Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yaitu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tugas ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan judul Hakikat Manusia disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Makalah ini, tugas ini membahas tentang hakikat manusia ditinjau dari sudut pandang psikologi dan pendidikan. Pembahasan ini penting karena manusia merupakan pusat dari seluruh kegiatan pendidikan. Pemahaman yang benar tentang manusia akan membantu pendidik dalam membimbing peserta didik secara utuh, baik dari segi fisik maupun psikis serta spiritual. Langsung saja saya akan membahas dari latar belakang, yaitu dalam kajian psikologi pendidikan, memahami hakikat manusia menjadi hal yang sangat penting karena manusia adalah pusat dari seluruh proses pendidikan. Psikologi berupaya mempelajari perilaku dan kepribadian manusia agar dapat memahami bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam berbagai situasi. Dalam berbagai situasi kehidupan, manusia bukan hanya makhluk biologis, akan tetapi juga makhluk sosial dan rasional dan spiritual. Setiap individu memiliki potensi, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hakikat manusia tentunya akan berbeda. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hakikat manusia membantu pendidik dalam merancang proses belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Melalui psikologi, kita dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah. 1. Apa hakikat manusia dalam pandangan psikologi? 2. Apa faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia? 3. Apa faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia? Tujuan bahasan 1. Mengetahui makna hakikat manusia dalam pandangan psikologi. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hakikat manusia dalam pandangan psikologi. Dalam pandangan psikologi, manusia adalah makhluk yang memiliki tubuh, pikiran, perasaan, jiwa, dan psikologi berusaha untuk mendalami bagaimana manusia berpikir, merasa, berperilaku, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang terus belajar dan berkembang sepanjang hidupnya. Antara lain, beberapa pandangan dan psikologi tentang hakikat manusia antara lain yaitu manusia sebagai makhluk individual. Menurut psikologi, setiap manusia memiliki kepribadian, kebutuhan, dan pola pikir yang berbeda-beda. Contohnya, 2 orang dengan latar belakang sama bisa memiliki cara berpikir dan bereaksi yang berbeda terhadap masalah yang sama. Dan yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Psikologi juga menekankan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka itu membutuhkan interaksi, komunikasi, serta penerimaan sosial untuk berkembang secara sehat. Dan yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk berpikiran dan berperasaan. Dalam pandangan psikologi kognitif dan humanistik, manusia berpikir, merasakan, dan memiliki kesadaran diri. Dan yang keempat yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat berubah dan berkembang. Psikologi perkembangan menjelaskan bahwa manusia terus berkembang dari bayi hingga dewasa dari segi fisik, kognitif, dan sosial maupun emosional. Jadi manusia akan terus berkembang untuk mengetahui potensi dirinya. Yang kelima yaitu pandangan humanistik tentang hakikat manusia. Psikologi humanistik seperti Charlie Rogers dan Abraham Maslow memandang manusia secara positif. Manusia pada dasarnya baik, memiliki potensi dan terdorong untuk mencapai aktualisasi diri, yaitu menjadi versi terbaik dari dirinya.
Dua, faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia. Perilaku manusia tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi berbagai faktor dari dalam diri atau personal dan dari luar, yaitu lingkungan. Faktor personal adalah hal-hal yang berasal dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak. Satu, kepribadian. Jadi kepribadian ini juga mempengaruhi ya. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda. Misalnya ada yang pendiam, ada yang terbuka, ada yang sabar, atau ada yang mudah marah. Dan yang kedua ialah yang mempengaruhi motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam diri untuk melakukan sesuatu. Orang yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih semangat dan tekun dan tidak mudah untuk menyerah. Ketiga, emosi dan perasaan. Emosi seperti senang, sedih, marah, ataupun takut mempengaruhi perilaku seseorang. Dan yang keempat yaitu nilai keyakinan. Nilai keyakinan yaitu nilai hidup atau kepercayaan yang dianut seseorang, misalnya tentang benar dan salah, tentang baik dan buruk, akan menentukan bagaimana bersikap atau mengambil sebuah keputusan. 5. Sikap atau attitude, yaitu sikap adalah cara seseorang menilai sesuatu, apakah positif ataupun negatif. Sikap positif akan menimbulkan perilaku yang baik, sedangkan sikap negatif bisa membuat seseorang mudah untuk menyerah ataupun pesimis. 6. Persepsi. Persepsi adalah cara seseorang menafsirkan dunia sekitarnya. Dan yang ketujuh ialah kemampuan kecerdasan. Tingkat kemampuan berpikir, keterampilan dan serta kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial juga berpengaruh besar terhadap perilaku manusia dan dalam belajar maupun bekerja. Langsung saja kita akan masuk lagi ke faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi selain faktor di dalam diri atau personal, perilaku manusia juga dipengaruhi oleh faktor situasional, yaitu berasal dari lingkungan atau keadaan sekitar. Satu, dari lingkungan sosial, yaitu teman, keluarga, guru, maupun rekan kerja. Masyarakat dapat mempengaruhi cara seseorang berpikir maupun bertindak. Misalnya seseorang berperilaku sopan di depan guru, tetapi saat santai bersama teman memperlihatkan dirinya yang lain. Yang kedua yaitu norma dan budaya. Setiap kelompok atau masyarakat memiliki aturan kebiasaan yang mempengaruhi perilaku. Contohnya budaya sopan santun di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu kondisi fisik lingkungan. Tempat tinggal, suhu, cuaca, dan kebersihan dan tata ruang bisa mempengaruhi suasana hati dan tindakan. Dan yang keempat yaitu peran dalam status sosial. Seseorang berperilaku sesuai peran yang dijalankan. Misalnya seorang guru bersikap tegas di kelas, akan tetapi jika berada di rumah bisa lebih tenang maupun santai. Dan yang kelima yaitu tekanan sosial atau social pressure. Kadang seseorang menyesuaikan diri agar diterima oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan yang keenam yaitu situasi khusus atau darurat. Dalam keadaan tertentu, perilaku bisa berubah drastis. Misalnya orang yang biasanya tenang bisa panik saat terjadi bencana. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan penutup ya. Hakikat manusia merupakan topik yang kompleks dan mendalam karena menyangkut seluruh aspek yang membentuk keberadaan manusia itu sendiri. Manusia bukan hanya makhluk biologis yang secara fisik, tetapi juga makhluk spiritual, sosial, yang rasional, yang memiliki kemampuan berpikir, merasa, serta berkehendak.